Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerin Faranisa dari kelas 7G MTSN 2 Bandung. Saya akan membahas materi yang berjudul Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapa dan ibu beliau bertemu pada datuk. Beliau yang bernama Kilab, jika dirunut sampai atas nasab, beliau berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim, bapak orang Arab Al-Mustaribah. Kondisi masyarakat Arab para Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab para Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab para Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab para Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga, perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab para Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, kedua persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang ke-1, permulaan dakwah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sempurna yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberani, peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan Rasul. Peristiwa itu terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi. Maka pada 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hiro ketika Rasulullah bertahanus. Yang kedua, perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad. Selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, yang menjadi pokok dari ajaran Islam yaitu yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, menjauhkan kemusyrikan dari menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah bodoh karena mempertuhankan nafsunya. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ketiga, tantangan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Keempat, kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah. Yang pertama, sabar. Yang kedua, kegigihan dan keuletan. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Yang kelima, kesetaraan derajat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.